Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Ester pasal 8 ayat 9 sampai pasal 9 ayat 4. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat pasal 8 ayat 9 sampai 17. Mordekai menulis surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, supaya mengizinkan orang Yahudi mempertahankan nyawanya dan harta miliknya dari lawan. Paragraf yang kedua, ayat pasal 9, ayat 1 sampai 4. Semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, dan orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Kesimpulannya, pada waktu itu Mordekai menulis surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, supaya mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Demikian, Mordekai berkuasa dan ditinggikan. Jadi ada dua akibat. Pertama, banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi. Kedua, semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Maka kerajaan Persia telah berubah total karena satu pembesar diganti. Ajaran tentang Allahnya hari ini pun juga tidak dijelaskan tentang Allah. Namun Allah menerima semua orang yang mencari Tuhan sebagai umatnya, sehingga mereka sudah masuknya ya orang Yahudi. Begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Mordekai menulis surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Etiopianya, supaya mengizinkan orang Yahudi untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya dari segala yang hendak menyerang mereka. Memang kerajaan Persianya begitu besarnya dari India sampai ke Ethiopia. Namun di daerah ini semuanya bisa menguaskan Mordekai. Kedua, Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain linen, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain linen halus dan kain ungu muda. Ya, begitu dia sudah menjadi orang yang tinggi dan dia sudah menjadinya begitu hormat. Ketiga, banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Keempat, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Aplikasinya. Pertama, menunjukkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan Anda kepada orang-orang supaya mereka masuk jemaat Yesus, sepertinya orang-orang Persia masuk orang Yahudinya. Kedua, mengalahkan pembenci-pembenci dengan menunjukkan kasih di dalam Yesus. Memang orang-orang Yahudinya mengalahkan pembenci-pembencinya dengan kekuatan dari suratnya. Namun kita harus mengalahkan dengan menunjukkan kasih di dalam Yesus. Inilah kekuatan kita. Ketiga, berharap berpakaian yang indah dan hormat di dalam anugerah Tuhan di surga, bukan di daerah ini, bukan di negeri ini. Hanya mengharapkan berpakaian yang indah di surga. Jadi PR praktik hari ini menunjukkan kasih Yesus dengan perbuatan Anda dan mengalahkan pembenci-pembenci di dalam kasih Yesus. Jangan menguasai mereka, harus melihatkan
kasih. Inilah perbuatan kita yang layak di hadapan Tuhan. Sepertinya Yesus Kristus merendahkan diri dan mengorbankan diri. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.